Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Kak Ninit, bagaimana keadaannya saat ini? Siang, baik-baik aja sih, alhamdulillah. Baik-baik ya Kak, Alhamdulillah ya Kak. Sebelum memulai wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devriska Nasution. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Hubungan Masyarakat. Tema wawancara kali ini adalah tantangan millennials tetap produktif dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apakah Kak Ninit bersedia? Ya, boleh, silakan. Baiklah, mari kita mulai ya Kak pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana Kak Ninit memanage waktu Kak Ninit selama belajar online ini? Untuk manajemen waktu, itu kan aku kan dari awal ikut organisasi ya, jadi aku udah terbiasa ngatur waktu aku supaya kegiatan organisasi dan perkuliahan aku itu gak bentrok. Jadi kalau misalkan di rumah aku ngaturnya mana yang harus kira-kira mana yang lebih penting, mana yang harus aku kerjain duluan. Jadi misalkan apa misalkan ada banyak tugas, ntar aku atur dulu nih yang lebih susah, yang ini berarti aku kerjain dulu deh yang gampang, yang ini belakangan. Biasanya aku kayak gitu sih. Jadi aku nyusun skala aja yang mana yang lebih penting supaya waktunya nggak ada yang bentrok. Terbiasa Gitu. juga ya Kak. Iya. Nah, lanjut, bagaimana Kak Ninit mengatur konsentrasi belajar dalam menghadapi PJJ ini? Sebenarnya susah sih ya kalau misalkan konsentrasi selama belajar di rumah, karena kan ke distract sama orang-orang di rumah gitu. Misalnya biasanya nih aku aja kalau misalkan lagi kelas itu aku kadang-kadang suka telat Zoom karena aku kebablasan beres-beres sampai aku Kayak lupa kalau gitu. misalkan ada kelas ya, lupa ya ampun gitu. Jadinya aku konsentrasinya kebagi, jadi kadang-kadang apa Zoom-nya beberapa kali aku sempat telat untuk join kelas segala macam kayak gitu. Jadi sebenarnya emang sulit buat mengatur konsentrasi belajar. Jadi kalau misalkan aku lagi ada kuliah, aku bakal pilih ruangan yang kosong yang nggak ada anggota keluarga aku yang lain. Kayak sekarang nih aku lagi di kamar gitu, karena keluarga aku lagi ada di ruang tamu kayak gitu loh. Jadi misalkan nggak kebagi, nggak bakal dipanggil-panggil aku juga gitu loh. Jadi aku cari ruangan yang sepi kayak gitu. Lanjut ya Kak. Apa aja sih hambatan yang Kak Ninit rasakan selama Ya. PJJ ini dan bagaimana cara Kak Ninit mengatasi hambatan tersebut? Soal hambatan, biasanya sih aku karena di rumah aja, aku terkadang jadi terlalu santai gitu loh, jadi lalai orangnya. Jadi hambatannya itu adalah aku sering menunda-nunda pekerjaan. Itu hambatannya salah satunya itu. Aku sering menunda-nunda pekerjaan, jadinya uh, uh, tugas aku jadi sekarang nih susah gitu loh ngatur uh, yang mana yang harus aku kerjain duluan, karena aku hambatannya adalah aku karena di rumah aja aku jadi lalai, karena kan aura vibes-nya kan beda ya. Kalau di rumah rasanya pengen tiduran aja, pengennya nonton kayak gitu. Kalau misalkan pulang pergi ke kampus kan enak gitu ngatur waktunya, oh ngerjain ini, pulang ngampus langsung ngerjain tugas segala macam. Jadi emang konsentrasinya hambatannya itu emang itu suka melalaikan tugas ya, keasikan di rumah. Solusinya sih paling aku sama teman-teman aku saling ngingetin gitu loh. Jadi teman-teman angkatan aku saling ngingetin, udah belum tugas yang kayak gini gitu. Aku sama beberapa teman-teman aku juga setiap pagi saling ngingetin gitu loh, ada kelas gini, saling telepon kayak gitu-gitu. Jadi cuma mengandalkan satu sama lain gitu loh. Bagaimana cara atau tips Kak Ninit tetap produktif selama menghadapi PJJ ini, Kak? Sebenarnya kalau soal produktif ya, aku juga nggak produktif banget, karena sebenarnya aku juga bingung pas dibilang katanya mau wawancara tentang produktif, aduh produktif ngapain, nggak tahu juga kan. Cuma aku nggak menambah kegiatan, karena ini kegiatan yang biasanya aku lakukan walaupun nggak PJJ pun aku emang ngelakuin ini, kayak beres-beres rumah, aku bantu masak, terus aku ya itu. Jadi sebenarnya
bukan sesuatu yang produktif ketika PJJ, karena walaupun nggak PJJ pun aku juga melakukan itu gitu. Kayak gitu Udah sih terbiasa aku. juga ya, Kak. Iya. Nah, apakah Kak Ninit lebih menyukai PJJ dibandingkan kuliah langsung? Aku udah jelas sih, aku lebih suka kuliah seperti biasa, kuliah offline, karena aku lebih mudah paham kalau di ngobrol langsung gitu loh, apalagi kalau misalkan lagi kalau lewat Zoom kan ada banyak hambatannya, di rumah banyak hambatannya. Aku lebih suka kuliah secara langsung biar otak aku tuh cuma buat kuliah doang di kampus gitu loh. Aku lebih suka offline sih. Kayaknya semuanya sukanya offline sih kayaknya ya. Pun juga kayak gitu sih, Kak. Lebih konsentrasinya juga lebih dapet, pengalaman juga Iya, lebih dapet. iya. Selama masa pandemi ini, Kalau apakah kayak gini kan susah ya. aktivitas atau hal-hal yang baru nih yang baru Kak Ninit lakukan? Uh, Sekolah aktivitas nggak banyak sih, karena itu tadi aku sebenarnya mau PJJ mau enggak, kegiatan aku di rumah kayak begitu gitu loh, sebenarnya nggak ada yang baru sih, cuma paling aku beberapa kali olahraga, nyoba olahraga kayak gitu. Biasanya kan aku kalau misalkan kuliah kan terlalu sibuk tuh, nggak ada waktu buat olahraga, nyampe rumah udah capek, jadinya sekarang aku mulai olahraga kayak gitu doang sih. Kangen gak sih, Kak, kumpul-kumpul organisasi gitu? Ya Allah, kangen banget. Sekarang kegiatan-kegiatan semuanya pakainya lewat online, nggak kurang kerasa gitu loh, untuk terlibat dalam kegiatan tuh kurang terasa. Dan itu jadi menurut aku ya, kegiatan-kegiatan online itu sebenarnya lebih menyerap menyerap tenaga sih dibandingkan kalau offline. Benar. Kalau offline kan Dan kayak satu langsung selesai. Kalau ini kan lebih kalau bosan ini juga nggak sih? jadinya iya benar bosan. Ya kayak gitu deh. Ya udah, cukup ya, Kak. Menurut aku udah cukup. Oke, Makasih ya Kak Ninit setelah meluangkan waktunya untuk sama-sama. wawancara kali ini. Mohon maaf banget apabila terdapat pilihan kata yang kurang tepat. Semoga Kak Ninit dan keluarga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya, sampai jumpa Kak Ninit. Sampai jumpa. Semangat ya. Ya, makasih ya Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Tika. Bagaimana keadaannya saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Kamu gimana? Alhamdulillah saya sehat Mbak. Sebelum memulai wawancara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devriska Nasution. Saya saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Hubungan Masyarakat. Tema wawancara kali ini adalah tentang tips tetap positif dan sehat di masa pandemi. Apakah Mbak Tika bersedia? Boleh, silakan. Baiklah, mari kita mulai pada pertanyaan pertama. Dalam kondisi pandemi saat ini, bagaimana cara Mbak Tika menanggapi kondisi tersebut? Cara menanggapinya tentu harus berpikir positif, lalu menjaga imunitas supaya tetap baik. Kalau bisa sih kita meningkatkan imunitas kita ya. Lalu hidup sehat, hidup bersih, selalu menjaga protokol kesehatan. Jangan terlalu khawatir, jangan terlalu takut, karena kalau misalnya kita terlalu takut, terlalu khawatir, itu bisa menurunkan imunitas kita. Seperti yang kita tahu juga kan, kalau COVID ini menyerang tubuh manusia yang imunitasnya rendah. Jadi sebisa mungkin aku selalu berpikir positif dan menjaga kesehatan serta menjaga imunitas tubuhku seperti itu. Mbak Tika mempunyai anak bayi yang masih berumur 9 bulan, yang mana di usia tersebut rentan sekali terkena virus atau penyakit lainnya. Bagaimana cara Mbak Tika menjaga kesehatan dan imun anak Mbak Tika agar tetap terjaga dan sehat? Yang utama sih aku harus menjaga kesehatan diri aku sendiri ya, terlebih dahulu gitu. Jadi kayak misalnya aku menjaga asupan makan aku supaya baik, supaya apa yang aku masukin ke dalam tubuh aku itu adalah makanan yang sehat, yang bernutrisi seperti itu. Jadi kalau misalnya aku konsumsi, nanti kan akan ditransfer melalui ASI. Kebetulan aku masih ASI, jadi kalau misalnya aku uh, asupan yang baik itu, nutrisi yang tersalurkan ke anakku juga kan yang baik-baik seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti imunitas aku meningkat karena aku konsumsi makanan sehat, terus minum vitamin seperti itu, uh,
otomatis anak aku juga kan akan seperti itu juga gitu sih. Bagaimana Mbak Tika memaintain kebutuhan anak bayi Mbak Tika di masa pandemi seperti ini? Apakah ada kesulitan tersendiri? Kalau kesulitan sih enggak, karena kan sekarang zaman tuh serba mudah, teknologi juga sudah berkembang dengan pesat seperti itu ya, jadi serba online lah sekarang, jadi kayaknya nggak ada kesulitan sih. Kalau aku sih kalau misalnya beli peralatan anak aku kayak pampers, minyak telur, terus sabun mandi, itu biasanya aku beli di e-commerce, jadi ya nggak cuma itu doang sih, biasanya aku juga beli untuk kebutuhan rumah tanggaku, untuk belanja bulanan seperti itu aku biasanya juga lewat e-commerce, jadi lebih praktis sebenarnya dan nggak ada kesulitan sih. Selama masa pandemi, apakah Mbak Tika mempunyai aktivitas atau hal-hal yang baru Mbak lakukan saat ini? Kalau untuk hal-hal baru, pastinya untuk aku tuh mengurus anak adalah hal baru, karena anak aku tuh kan kebetulan lahirnya ya pas banget pandemi ini dimulai gitu. Jadi ya itu jadi hal baru yang harusnya aku, biasanya aku ngurus suami aku, ngurus rumah doang, sekarang harus ngurus anak juga. Terus kan kemarin aku sempat 3 bulan itu full WFH, jadi aku cuma di rumah aja, nggak ada kegiatan apa-apa. Akhirnya aku mulai mengoleksi tanaman, jadi aku mulai beli tanaman sedikit demi sedikit. Akhirnya ya udah jadi punya kegiatan lah untuk kayak nyiram tanaman, lalu mupuk tanaman, terus mengamati perkembangan tanaman aku tuh dari hari ke harinya. Jadi ya itu sih paling. Dalam hal bekerja, pastinya Mbak Tika mengalami WFH. Apakah saat ini Mbak Tika lebih menyukai WFH atau bekerja secara langsung di kantor seperti biasanya sebelum pandemi saat ini? Kalau aku jujur sih lebih suka di kantor, karena kalau di kantor aku ngerjain pekerjaan kantor itu lebih fokus dan bisa lebih cepat selesai gitu daripada kalau aku WFH. Karena kalau WFH itu banyak yang mendistract aku, kayak misalnya anak aku. Jadi meskipun sudah ada yang ngejagain, kayak misalnya dijagain sama suami, tapi tetap kan kita ke distract karena harus nyusuin. Kalau misalnya dia nangis harus ya kayak gitulah. Terus pekerjaan rumah kayak nyuci, terus masak gitu kan tetap harus aku lakuin kalau misalnya aku lagi di rumah. Jadi menurut aku aku lebih suka kerja di kantor ya, karena fasilitasnya juga kan lebih mendukung gitu. Apakah ada ketakutan tersendiri? Mbak ini kan masih bekerja di kantor ya saat ini, seperti yang tadi Mbak bilang, membawa virus ke rumah dan menularkannya ke keluarga di rumah. Bagaimana cara Mbak Tika mengatasinya? Ada sih takut, cuman aku nggak terlalu ambil pusing. Meskipun aku masih beraktivitas di luar rumah, tapi ya kadang suka kepikiran gitu. Tapi nggak begitu bikin drop aku, nggak. Jadi tetap aku jaga protokol kesehatan setiap aku di luar rumah, lebih utamain kebersihan. Kayak kemana-mana pun aku selalu pakai hand sanitizer. Terus kalau misalnya aku pulang ke rumah dari luar misalnya ataupun dari kantor, aku selalu semua yang aku pakai itu aku taruh di cucian, aku mandi, baru aku ketemu anak aku sama suami aku. Jadi utamain kita tuh bersih dulu dari udara luar, dari apa yang sudah kita lakukan di luar, baru kita ketemu keluarga. Gitu sih paling cara bersihnya. Baiklah Mbak, untuk pandemi kali ini kita tuh harus berpikiran positif, tidak boleh berpikiran negatif, harus menjaga protokol kesehatan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Tika telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Mohon maaf apabila terdapat pilihan kata yang kurang tepat. Semoga Mbak Tika dan keluarga selalu dalam kesehatan. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama.